Shalom, selamat pagi keluarga Samas yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa membersamai kita semua sepanjang hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas, di pagi hari yang indah pemberian Tuhan ini, mari kita duduk bersimpuh sejenak. Kita menyediakan hati kita sepenuhnya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan dalam renungan pagi ini, kita bersama-sama akan belajar. Kita akan sharing tentang berpartisipasi dalam karya keselamatan melalui profesi sehari-hari kita. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Sang Sumber Keselamatan, terima kasih untuk istirahat kami. Terima kasih untuk pagi yang indah, hari baru, dan hati baru pemberian Tuhan. Pagi ini kami anak-anak-Mu duduk bersimpuh, menyediakan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus Sang Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita membangun renungan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi 2, ayat 12 hingga 13, yang demikian sabda Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak yang dikasihi Tuhan, nats ini menjadi dasar yang kuat bahwa profesi sehari-hari adalah ladang utama bagi kita untuk menghidupi, untuk mengerjakan keselamatan yang Allah telah anugerahkan. Dan kita harus merespon keselamatan tersebut dengan melakukannya di tempat kerja kita. Adapun judul renungan kita ialah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keluarga Samas yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan mengapa dalam kisah-kisah di Alkitab Yesus seringkali melarang para murid dan orang-orang yang mengalami atau menyaksikan mukjizatnya untuk memberitahukan siapa Yesus yang sebenarnya? Bukankah dengan hal-hal ajaib yang luar biasa yang Yesus sudah lakukan itu, orang-orang akan dengan mudah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah? Tetapi tidakkah kita menyadari bahwa pemahaman yang demikian justru bisa membuat seseorang menjadi keliru dalam menafsirkan karya keselamatan Allah? Sebab banyak orang mencari hal-hal yang spektakuler. Banyak orang mencari hal-hal yang mengundang decak kagum. Sehingga hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dan yang sepele justru luput dari perhatian kita. Yesus tidak ingin orang jatuh pada kekaguman atas mukjizat yang ia lakukan. Karena keselamatan dalam diri Yesus sangat nyata dalam cara hidupnya yang sederhana sebagai seorang tukang kayu. Demikian pula dengan cara hidup kita. Kita bisa berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah melalui profesi kita. Apapun profesi kita. Tidak semua dari kita mempunyai profesi atau pekerjaan yang mentereng. Tetapi justru dari profesi sederhana yang seolah-olah tidak penting itulah mukjizat atau karya keselamatan Allah hadir. Dalam kesetiaan menjalankan cara hidup Kristiani yang penuh cinta kasih kepada sesama, melalui profesi sehari-hari kita itulah kemuliaan Allah nampak. Keluarga Samas yang terkasih, keselamatan bukanlah status yang pasif. Di profesi apapun, baik itu seorang dokter, guru, pedagang, karyawan, dan sebagainya, kita dipanggil untuk mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan di saat yang bersamaan kita tidak sedang berjuang sendirian.
saat berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah melalui profesi kita. Karena dalam setiap keputusan dan tantangan karir, Allah sendiri yang memberikan kemauan untuk melakukan hal-hal yang benar, serta kemampuan untuk menyelesaikannya dengan cara yang memuliakan Allah. Seperti yang tertulis dalam nats bacaan kita tadi di Filipi 2 ayat 12-13. Ada beberapa cara yang konkret untuk mewujud nyatakan partisipasi kita dalam karya keselamatan Allah melalui profesi sehari-hari kita. Apapun profesi kita. Cara yang pertama adalah bekerja dengan integritas dan jujur. Dalam dunia pekerjaan, salah satu wujud integritas yang dapat kita wujudkan adalah dengan menepati janji. Menepati deadline dengan klien atau rekan kerja sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu dan kepercayaan orang lain. Kita juga harus menghindari segala bentuk kecurangan serta memberikan hasil kerja yang terbaik sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan. Cara yang kedua, pelayanan yang tulus dan berempati. Kita harus menjadikan profesi kita bukan sekedar mencari keuntungan materi semata-mata. Melainkan, mari kita tunjukkan profesi kita ini sebagai ladang pelayanan untuk membantu rekan kerja kita, untuk melayani klien-klien kita, untuk membantu masyarakat dengan penuh kesabaran, keramahan, tulus, dan penuh empati. Cara yang ketiga ialah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun posisi kita dalam profesi atau pekerjaan yang kita tekuni, kita harus aktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai satu dengan yang lain. Apalagi jika kita adalah seorang pimpinan, seorang pengambil kebijakan. Kita harus memastikan hak-hak bawahan kita, hak-hak karyawan terpenuhi dengan adil, supaya kesejahteraan mereka dan keluarganya terjamin. Adapun cara yang keempat ialah menjadi terang dan garam. Kita semua menyadari bahwa tidak selalu di lingkungan pekerjaan kita itu berjalan dengan baik-baik saja. Bisa saja suatu saat terjadi konflik antara rekan kerja kita. Dan dalam situasi yang seperti inilah, kita dituntut untuk hadir menjadi pembawa damai, menjadi terang, untuk meredakan konflik yang terjadi. Demikian juga dalam aktivitas pekerjaan kita. Kita harus menunjukkan etos kerja yang tinggi dan berdedikasi, sehingga kita bisa menjadi teladan dalam profesionalisme kerja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah melalui profesi sehari-hari kita. Kita bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun profesi kita adalah wujud perpanjangan tangan kasih Allah. Karena Allah sudah hadir dan mengerjakannya di dalam diri kita untuk membawa dampak positif, damai sejahtera, dan kebaikan bagi banyak orang. Tetap kerjakan keselamatanmu, libatkan dirimu dalam hal-hal yang menyertai keselamatan menurut kerelaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersamamu ya Tuhan, kami akan berpartisipasi dalam karya keselamatan-Mu melalui profesi kami sepanjang hari ini dengan takut dan gentar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin.
Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadikan profesi kita hari ini sebagai ladang pelayanan kasih yang menghasilkan karya-karya kebaikan, dan selamat menjadi saksi Kristus di lingkungan tempat kita bekerja. Tuhan Yesus memberkati.